Hai semua, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Hai, kembali lagi nih dengan channel YouTube aku, Radatri Oktaviani. Hari ini aku akan membuat brownies ala Amanda. Seperti apa cara membuatnya? Yuk kita simak. Sebelumnya jangan lupa di like, comment, share, and subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih. Nah, untuk bahan-bahan brownies yang akan aku buat ini, aku bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, di sini ada bahan kering, bahan kocokan telur, dan bahan cair. Seperti apa cara membuatnya? Yuk langsung ke tutorial membuat. Nah, pertama aku akan mengayak bahan keringnya terlebih dahulu. Kita masukkan 160 gram tepung terigu. Kemudian kita masukkan juga 70 gram cocoa powder. Lanjut, kita masukkan juga 1 sendok makan baking powder dan 1 sendok makan vanili bubuk. Nah, kemudian kita ayak semua bahan keringnya agar tidak ada bahan yang bergerindil dan memudahkan kita untuk mencampurkan dengan bahan cairnya nanti. Setelah selesai diayak dan kita campurkan semuanya hingga halus seperti ini, kemudian kita sisihkan dan kita lanjut ke proses selanjutnya. Kemudian aku akan lelehkan. Untuk bahan cairnya di sini aku akan masukkan 150 gram coklat blok dan 240 gram mentega ke dalam gelas stainless seperti ini. Ini tangan aku sudah aku cuci bersih ya. Kemudian kita mulai untuk melelehkannya. Nah, cara melelehkannya seperti ini ya. Kita panaskan air ke dalam panci dan kita masukkan coklat dan mentega yang akan kita lelehkan tadi. Kita mulai steam sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah, setelah selesai, kemudian kita matikan api kompor dan kita angkat. Jadinya seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Proses selanjutnya untuk bahan kocokan telur, aku akan masukkan 8 butir telur utuh. Kemudian aku juga akan masukkan 230 gram gula pasir. Kemudian aku juga akan masukkan 1 sendok makan SP. Dan ini aku akan mulai memiksernya dengan kecepatan tinggi hingga mengembang, kental, putih, dan berjejak. Nah, sembari kita mixer, kita sisir adonannya, pinggirannya seperti ini menggunakan spatula agar tidak ada bahan yang tertinggal. Nah, karena adonannya sudah mulai mengembang dan tempatnya sudah tidak muat, jadi aku pindahkan ke tempat yang lebih besar seperti ini agar memudahkan aku untuk memiksernya. Lanjut, aku mixer kembali dengan kecepatan tinggi hingga mengembang, kental, putih, dan berjejak. Nah, setelah tekstur adonan sudah seperti ini, sudah dirasa mengembang, kental, putih, dan berjejak, kemudian kita matikan mixer dan kita masukkan bahan kering yang tadi sudah kita ayak. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Kemudian kita aduk bahan keringnya menggunakan mixer yang telah mati agar tidak mudah berhamburan. Setelah itu kita hidupkan kembali dengan kecepatan paling rendah. Perlu diingat ya, jangan kita memiksernya terlalu lama, cukup hingga tercampur saja. Nah, setelah selesai jadinya seperti ini, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu dan kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, ini aku ambil sedikit adonan. Kemudian ini aku akan campurkan dengan bahan cair yaitu
bahan lelehan dari coklat dan mentega yang tadi sudah kita dinginkan. Nah, ini aku akan masukkan semua bahan cairnya, kemudian aku akan aduk terlebih dahulu menggunakan teknik aduk balik atau teknik aduk lipat sebelum aku campurkan ke semua adonannya, gunanya agar tidak ada adonan yang mengendap. Kemudian kita masukkan ke dalam semua adonannya dan kita mulai aduk kembali menggunakan teknik aduk balik atau teknik aduk lipat, gunanya sama, yaitu agar tidak ada adonan yang mengendap. Nah, setelah adonan dirasa sudah tercampur rata seperti ini, kemudian ini aku akan bagi menjadi 3 bagian. Nah, untuk 2 adonan ini aku akan gunakan sebagai adonan pertama dan adonan ketiga. Dan untuk adonan tengahnya atau adonan kedua, di sini aku akan tambahkan 100 ml susu kental manis coklat sebagai pelapisnya. Nah, kemudian aku akan mulai mengaduknya kembali menggunakan teknik aduk lipat ya. Nah, setelah selesai diaduk, ini kita sisihkan dan kita siapkan loyang untuk mengukusnya. Di sini aku pakai loyang ukuran 24 cm yang sudah aku alasi dengan kertas roti dan sudah aku olesi dengan sedikit adonan browniesnya dicampur dengan tepung terigu, minyak goreng dan mentega. Nah, ini aku akan masukkan adonan pertama, kemudian ini aku akan ratakan semua adonannya. Kemudian ini aku akan ratakan menggunakan tusuk sate seperti ini. Nah, agar pori-pori yang dihasilkan atau tekstur dari adonannya itu lebih lembut dan halus. Nah, seperti ini. Kemudian aku akan mulai menghentak-hentakkannya agar udara yang terperangkap di dalam itu bisa keluar. Nah, kemudian untuk adonan pertama ini aku akan kukus selama 10 menit dan jangan lupa diberi kain atau lap bersih seperti ini agar uap air yang jatuh tidak langsung jatuh ke dalam adonannya. Setelah selesai aku kukus untuk adonan pertama selama 10 menit, lanjut ini aku akan kukus kembali untuk adonan kedua atau adonan pelapisnya yang tadi sudah aku campurkan dengan susu kental manis coklat. Ini aku akan masukkan semuanya. Kemudian aku akan ratakan kembali. Setelah itu aku akan kukus kembali selama 10 menit. Nah, setelah selesai aku kukus selama 10 menit untuk adonan kedua, lanjut ini aku akan masukkan adonan ketiga atau adonan terakhir. Kita masukkan semuanya dan lanjut aku akan mengukusnya kembali selama 25 menit atau sampai matang. Setelah selesai aku kukus selama 25 menit, kemudian ini aku akan coba cek menggunakan tusuk sate seperti ini. Bisa dilihat tidak ada yang menempel, itu tandanya brownies sudah matang dan kita angkat. Dan kemudian aku akan coba pindahkan ke cooling rack seperti ini agar lebih dingin. Kemudian aku akan coba buka untuk alas rotinya. Seperti ini, mudah bukan? Nah, ini penampakan browniesnya setelah aku sisir atau setelah aku potong pinggirannya, jadinya seperti ini, bisa terlihat jelas ya untuk lapisan keduanya. Nah, jadinya seperti ini. Ini aromanya harum banget, terasa banget harum dari aroma browniesnya. Nah, lanjut ini aku akan beri buttercream sedikit saja. Seperti ini kita ratakan. Agar lebih enak dan tambah mempercantik hasil dari browniesnya ini, aku akan tambahkan parutan keju di atasnya. Seperti ini. Kemudian ini aku akan coba potong menjadi 3 bagian seperti ini. Dari saking lembutnya, ini sangat mudah aku potong. Nah, ini hasilnya. Cantik ya hasil tengahnya.
Aku akan coba potong kembali menjadi lebih kecil seperti ini. Ini lembut banget. Ini aku coba ambil satu. Untuk lapisan tengahnya bisa dilihat ya, ini kelihatan cantik banget. Pori-porinya juga kecil, super lembut. Saat disentuh aja, ini terasa lembut banget. Aku akan coba satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lembut banget. Ini moist banget dan nyoklat banget. Untuk teksturnya itu padat, tapi pas digigit super lembut banget. Manisnya juga pas dan gak enak di mulut. Bagaimana? Mudah bukan cara membuat brownies kukus ala Amanda seperti ini? Dijamin untuk hasilnya itu tidak mengecewakan ya. Super enak, lembut, nyoklat banget, manisnya juga pas. Dan tentunya aromanya itu harum banget. Dan tentunya ini tuh enak banget dan pasti bikin ketagihan. Semoga resep kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terima kasih. See you next time my video. Bye.